Halo Mas, enggak lah, enggak, kita nggak bakal pakai opening kayak gituan, oke? Nah, kali ini balik lagi bersama kita di Pulse podcastin aja lah. S-nya belum nemu apaan, pokoknya itulah. Nah, seperti biasa, di sini ada Bror, tapi nggak bisa Bror Buzer karena dia lagi ada di jalan, nggak pakai efek ya. Terus yang kedua ada Dave Loren, halo. Hai. Terus ada Mbak Hani. Oh, Halo. Terus sama Cory yang bukan Korigor. Kak Alex. Hai. Ya nggak muncul ya. Nah, Oh, ngabsennya menurut dia kayak anak SD ya? B, enggak. F, G, ada Google. Ada Iya, itu kan upload dari B. tebong Gasti. Sebenarnya ini kameranya dia agak sedikit di atas gitu ya. Yang kalian cuma Halo. tidak. Yoi, biar Ada misteri gitu. Mas Pras. Akhirnya Mas Pras datang sekarang, nggak AFK ya. Oke, jadi untuk podcast kita pada hari ini kita mau membahas episode 2. Kita sekarang bahas ospek. Jadi kemarin sempat kagak sedikit kepikiran gitu, kayaknya lebih enak dibikin season untuk ngomongin kampus, dan episode-episodenya kita bahas secara lebih terperinci gitu. Nah, untuk yang sekarang kita bahas pengalaman kita semua di saat kita masuk dan ospek gitu sih. Oke. Jadi aku udah siapin sih beberapa list apa sih yang mau kita bahas gitu kan di podcast kita sekarang. Nah, yang pertama, menurut kalian nih tujuan ospek itu apa sih? Terus penting atau enggak? Nah, kita mulai dari Bror, aku lagi nyetir dia. Dari Florencia deh. Lagi mundur. Ujian ya. Tujuan ospek ya sebenarnya itu bagus. Nanti ketemu teman-teman baru gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak teman-teman dari luar daerah ya nggak sih? Kayaknya kultur dari tiap daerah kan beda-beda. Kita masuk kayak contohnya, lu kan dari Garut masuk Purwokerto kayak gitu kan. Ya. Lo harus ngerti sekitar dulu kan. Kayak gimana? Ya maksudnya harusnya kan lebih ke arah kayak gitu kan. Itu bagus-bagus aja sih menurut aku. Tapi untuk hal-hal yang ditambah-tambahkannya yang tidak penting-pentingnya, ada yang nggak penting juga sebenarnya. Mungkin biar waktunya bisa keisi, nggak bengong bego-bego, jadi melakukan apalah itu, terus biar agak ada sedikit kenangannya dikit, jadi dibikinlah yang macem-macem. Ya oke. Mbak Mas apa dulu KDF TDF. Oh, gue sampai lupa namanya. Tuh TDF gitu kan. mbakmu itu loh tuh yang jadi tuh. Iya, saya tahu. Mbak saya, hai Mbak. Kalau saat itu aku udah tahu semua TDF angkatan aku tuh takut kucing, aku bawa kucing. Ya aku udah gak takut sekarang. Aku punya udah. Oke, peningkatannya. Tapi enggak dari angkatan aku ospek, TDF-nya takut kucing semua kan, Kak? Oh iya dong. Itu kalau sampai aku tahu aku bawa kucing, Kak. Sumpah demi Tuhan. Iya, aku melatih Kak Vidya. Anak kucing. Kayak gitu, kucing. Tapi waktu itu bukannya kita sempat ada kucing masuk ke dalam ruangan, Kak? Oh, ada. Ada. Terus muka mereka langsung kayak flat gitu. Kayak ngapain juga. Kayak gue nggak boleh takut. Oh, Kak Ola, ada Kak Ola. Iya, gue nggak boleh takut, tapi tampangnya panik. Tapi gue nggak boleh takut kan, gue TDF di ruangan ini gitu kan. Kalau lah kan nggak takut kucing ya. Komdis ya, TDF tuh komdis ya. Oke, itu ya. Macam gitu. menurut Kalau gue sih penting sih, cuman ada hal-hal yang nggak pentingnya juga. Oke. Terus kalau menurut Mbak Gandita nih, gimana Mbak Gandita? Aku kecuali Google berarti ya. Kalau Google kan ketemu aku di praktikum.
Kalau yang lain berarti kan ketemu aku di ospek kan. Enggak, Ya. aku nggak ketemu kayaknya loh, Mbak. Yang cowok. Apa urusan? Sorry. Gimana ceritanya? Namanya kok aku lupa Itu jadinya. Gasti, Gasti. Gasti punya dendam sendiri Iya, itu. Gasti punya dendam pribadi Bikin itu drama soalnya. gitu kan. Tidak. Saya tidak pernah mendendam, oke? Aku sih dia termasuk drama maker ospek. Iya loh. Sampai naik kursi. Jangan. Gimana Han? Tujuan terus penting atau Apa ya? Kalau aku mas sebenarnya tuh ospek tuh penting buat melatih tata krama. Cuma mungkin caranya aja kali ya. Dengar nggak sih? Ya, Jadi tuh betul. kalau menurut aku sih caranya itu loh. ospek, mos. Kalau mungkin kalau SMA berarti mos gitu ya. Kalau Ya. kuliah berarti ospek. Itu tuh menurut aku penting buat melatih tata krama. Soalnya aku sih ngelihatnya ya kalau misalnya nggak ada mos, nggak ada ospek, terus jadi ya tuh apa ya? Zamannya kita tuh kalau misalnya mungkin tanpa ospek pun kalau zamannya kita tuh kita memang dididik tuh takut sama orang tua. Tapi kalau kamu lihat, apalagi aku pernah jadi guru ya, kalau yang mungkin berapa tahun di bawah kita, kalau nggak pakai ospek nggak pakai mos tuh beda banget. Kalau bisa dia nantang, kenapa nggak kayak gitu? Jadi sebenarnya ospek sama mos tuh pentingnya memang buat tata krama, cuma memang kalau apa ya ada beberapa hal yang kalau aku pun juga merasa bahwa tuh pas dulu jadi TDF tuh kayak ngapain ya ngabisin suara teriak-teriakan ya kayak gitu kan. Habis itu jadi bikin orang jadi sebel gitu kan ya. Nah, Iya, jahat banget. Aku nggak sebel kok. buat ada kan ya koordinator kalau ya, maaf, kan saya cuma ngoreksi aja ya. Aku cuma bermasalah sama orang yang bermasalah, nggak yang semuanya aku bikin jadi ada bermasalahnya tuh nggak kayak gitu. Nggak cari-cari masalah banget. Kecuali yang kerjain tugas nggak bener kayak gitu. Dan menurut aku sih tugas-tugasnya apalagi yang tertulis ya itu aku ngerasanya nggak ada apa-apa aja lah. Itu beneran latihan, Ya. maksudnya latihan nulis laporan praktikum, terus mengarang mencari apa sih namanya cari Literasi. literatur ya nah, itu bisa dilatih dari ospek karena ditekan waktu kayak gitu. Cuma emang mungkin caranya benar kata Flo, caranya mungkin yang harusnya agak lebih sesuai dengan zaman si peserta yang ospek itu kayak gitu. Nggak harus dengan cara-cara feodal yang teriak-teriak. Gitu Berarti- sih. Udah gitu berarti- dong. Aku Iya. soalnya merasa bersalah. Sini ada selaku korban dan selaku pelaku gitu loh. Ya, Saat lu menanyakannya. itu salah satu halnya kenapa aku ngumpulin kita semua ini karena di sini ada yang pernah jadi ada yang ngospek, ada yang diospekin gitu. Oke, terima kasih Mbak Gandita. Untuk selanjutnya ke Kori. Coba Kor, menurut lu ospek itu apa? Penting atau enggak tujuannya? Ih, parah. Ditambah tadi lain cuma ospek. Itu penting atau enggak sih, tujuannya buat apa? Sekarang ditambahin ospek itu apa? Iya itu maksud gue tujuan. Sekali anak ini kan. kayak rapat cok jadi bukan nongkrong ini mah. Kalau nongkrong gue langsung bawa kopi nih sama susu. Emang gitu Kalau- kalau kita ngobrol lewat Discord tuh. Ya, jadi kalau yang misal kan adanya ospek atau enggak ya menurutku sih pentingnya ini jadi gini kita datang ke tempat baru kan kita nggak tahu ya di sini tuh seperti apa ini jadi memperkenalkan. Nah pentingnya ospek ada di situ memperkenalkan bagaimana kita harus bersikap di tempat baru ini gitu. Waktu masa orientasi ketemu sama kakak tingkat ya kan Ya. perkuliahan ya pasti interaksi dong sama kakak tingkat. Nah itu tuh mereka tuh nggak tahu harus kayak gimana ke kakak tingkat gitu loh. Itu yang bikin menurutku penting karena ya, kakak tingkat maunya kayak gimana terus di pikiran ada tingkat ternyata beda kan itu yang bikin ini ya
yang dibikin penting adanya suatu orientasi Hmm. kampus gitu. Jadi jadi maksudnya itu berarti penting untuk kita itu ospek karena untuk menyatukan persepsi lah ya, karena kita sebagai pendatang baru Iya. maba gitu kan, menyatukan persepsi dan satu pemikiran lah sama kakak tingkat, akhirnya momennya di ospek Nah, gitu. itu. Ah, Ah, oke, itu ada lagi nggak? itu aja. Oke, terima kasih Kor. Menurut Gasti gimana Gas? Yuk. Kalau gue sih kurang lebih poinnya hampir sama sih sama kayak Cory. Makanya gue kan 3 hari datang terus ya. Ah, Karena gue juga ngerasain itu penting sebenarnya. Untuk paling nggak kan kita tahu lingkungan kita kayak gimana, orang-orang yang ada itu di sana kayak gimana gitu loh. Paling nggak ngerasain suasana awalnya kuliah kayak itu, awal kuliahan tuh kayak gimana sih gitu kan. Tapi entah kenapa pada pelaksanaannya di luar ekspektasi aja sih gitu. Walaupun gue sebenarnya udah khatam ya, udah pernah merasakan maksudnya. Karena kalau kita dulu di SMA mungkin kalian juga pernah ngerasain lah ya, kalau misalkan pada ikut pramuka atau ikut tonti, tahu nggak yang pasukan baris berbaris kayak gitu kan, tinggi gue nggak ada lah ya nyampe. rasa-rasa kayak gitu tuh ada lah, sering lah kayak gitu pokoknya kalau misalkan ngerasain. Nah gue sih ada feeling sedikit ke arah situ, cuman nah, kok ya di luar lah ya, over gitu. over. Nggak over banget sih, cuman over aja, over expectation gitu. Kayak Oke. gitu. Jadi ya sebenarnya sih penting buat kenal lingkungan aja. Sama ini bener juga kata Cory tadi yang gue juga ngerasa dari generasi gue itu generasi canggung. Maksud nggak lo? Jadi kalau misalkan kita ketemu orang tuh nggak berani say hello duluan, nggak berani apa gitu kan. Nah mungkin orang zaman dulu itu bikin awalnya ospek tuh buat memicu kita gitu loh, biar gampang, nggak ada gap walaupun kita belum pernah ketemu gitu loh, ada pemicunya biar kita bisa ngobrol, bisa kenalan kayak gitu. Mungkin sih di situ penting salah satunya juga. Oke. Thank you Gas. Kalau menurut Ya nih Abror nih, gimana Bror? Iya, kedengaran gua. Dengeran. Yuk, masuk. Kalau gue sih ada tambahan lagi. Jadi sebenarnya ospek itu bukan cuman gimana kita ngebangun sikap atau mental atau attitude atau bagaimana kita berkampus nanti biar nggak kaget, tapi juga memperkenalkan juga dari sisi apa aja sih yang ada di kampus. Maksudnya kayak bagaimana cara mengisi KRS. Untuk maba-maba kan bingung tuh yang kayak begitu kan. Nah tapi yang gua rasa tuh dari ospek tuh materi yang pentingnya yang malah yang kayak bagaimana cara ngisi KRS, terus kalau mau ngurus perpustakaan gimana gitu-gitu, malah menurut gua nggak masuk ke gua pas lagi ospek tuh. Karena udah terlalu banyak tugas gitu loh. Ya. Jadi di materi tentang itu tuh gua nggak merhatiin sama sekali, ngantuk malah jatuhnya. Nah sebenarnya malah yang di situ aja yang penting gitu loh Pak, kalau menurut gua ya. Nah soalnya pas lagi udah masuk ke kampus juga ngurus apa tuh bingung, masih rada bingung gitu loh. Oke. Terus ada lagi? Mungkin kalau lebih enaknya lagi sih sebenarnya kalau mau dapat semua ya berarti ospeknya dilamain gitu Pak. Sebulan gitu misalnya ya Bro. Semester. Satu semester. Jauh sekali. Tapi iya sih ya. Ya udah oke. Ada lagi Bro? Itu juga buat ngekerapin seangkatan sih sebenarnya, gimana kita solidnya seangkatan itu kelihatan pas lagi kita proses ospeknya gimana loh Pak. Ya. Menghadapi tekanan gitu ya. Gimana kita kompaknya, gimana kita bareng-barengnya gitu loh Pak. Iya, benar-benar. Oke, thank you, Bro. Oke, thank you.
Ini selanjutnya ke Mas Pras. Gimana Mas Pras? Aman nggak sinyalmu Mas Pras? Coba, menurutmu gimana Mas Pras? Ya. Nah, seharusnya ke memberitahu bagaimana kita bersurhat di Purwokerto khususnya ya, karena kita dari Unsut ya, atau di kota situ, seperti memberitahu untuk tempat makan yang murah, atau kalau misalnya kosnya jauh dikasih rute angkot kalau misalnya masih ada angkot gitu. Dan yang lebihnya adalah dari siswa SMA menuju ke mahasiswa itu jelas harus memiliki pola pikir yang berbeda. Ketika SMA itu kita hanya memikirkan ketika di SMA mikirin sekolah, jadi mahasiswa itu gimana sih keadaan negeri kita, bagaimana keadaan lingkungan kita, harus dibantu untuk berpikir lebih kritis gitu loh. Di ospek itu diajarkan seperti itu, pikir kritis dan kreatif. Nah, apalagi sekarang perkembangan zaman itu semakin luar biasa canggih. Yang aku sampaikan tentang ospek ya. Oke. Ya, Soalnya menurutku itu apa ya, dulu aja mahasiswa menggulingkan presiden gitu kan. Mantap. Zaman Oke, itu dulu. kayak Setiap ngomong sama Mas Tau tuh kayak lagi diajak seminar, tau nggak Pak? Bagaimana sih Ini kelas banget loh, kelas. bagaimana untuk membangun masyarakat ketika nanti setelah lulus. Bagaimana cara Yang menggulingkan dilihat- presiden? dilihat oleh masyarakat terhadap Iya, seorang mengajarkan mahasiswa itu kan masyarakat untuk menggulingkan bukan presiden. gelarnya tapi kiprahnya di masyarakat itu begitu. Nah, itu mending lebih baik diajarkan di ospek, karena nggak mungkin kita dapat itu di berkuliah. Tapi gue Jadi waktu setuju kuliah sih sama kita Tau. tidur, membangun Hmm. kita hampir Oke, mantap. Gimana, Bro? Gue sih setuju sama Tau. Ya, Udah gitu aja. Tau, ya emang ya mahasiswa harusnya kayak gitu kalau pikirnya emang. Gila, oke, terima kasih sih. Ini bahasan kita tuh ya emang nongkrong ya, namanya nongkrong, entah bahasannya dalam gitu kan. Ini ngomongin tujuan, Iya. dalam Nggak, tapi banget. emang kita kalau hari-hari nggak lagi podcast kayak gini, maksudnya kita juga dulu kebiasaan ngobrol kayak gini kan sebenarnya. Ya, itu maksudku. Kenapa aku akhirnya mau membawa tema obrolan asik ala tongkrongan tuh, karena nongkrong tuh kadang kita ngobrol dalam, kadang kita Gue melihat kawan, gue melihat kawan. Gue juga melihat pemandangan yang Sorry ya, gue tuh suka Bro, banget ke distrik cerah. anaknya, gampang banget gue ke distrik. Maaf Val. Ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Punya nggak sih kalian itu pengalaman yang entah lucu, entah miris, entah nyebelin pada saat di ospek ya? Kita pisahin di ospek sama ngospek, kita pisahin. Kita ngomongin di ospek dulu sekarang nih. Nah, ada nggak momen atau pengalaman yang lucu, nyebelin, atau miris gitu pas kita lagi di ospek? Nah, coba ceritain dari Abror deh, Bro. Gimana, Bro? Oh iya, dari aku belum ngomong ya. Aku belum ngomong ya. Iya nggak sih? Iya. Jadi kalau menurut Iya, belum. kalau menurutku maaf ya teman-teman. ya. Oke. Semangat ya Gan. Gandita kemana? Kok aku lapar ya? Loh, rencananya semua ya? Ya udah, aku membahas yang tadi. Kalau menurutku ospek penting atau enggak? Yes ya, penting sih, penting karena tergantung tujuannya. Nah, tujuannya itu kalau misalnya menurut yang tadi dibahas tuh ya penting sih, karena untuk masalah pengenalan, untuk menanamkan pola pikir, pembuatan, pendidikan pola pikir, pendidikan tata krama dan lain sebagainya itu penting. Cuman memang kebanyakan zaman sekarang ospek itu mungkin dikarenakan tidak dikonsep dengan baik, jadi akhirnya membuat esensi ospek itu menjadi hilang dan hanya seakan-akan perpeloncoan semata gitu loh. Karena
dulu dia itu dibully sama kakak tingkatnya pas di ospek, akhirnya dia ingin membalaskan dendamnya kepada adik tingkat gitu. Nah itu yang miss sebenarnya dari tujuan ospek sendiri, menurutku sih itu. Terus mungkin mulai dari aku dulu ya untuk poin yang kedua. Apa ya, pengalaman miris pas ospek. Pengalaman mirisnya itu gini sih pas ospek, karena emang kita dulu itu menerapkan sistem komdis dengan banyak tugas dan lain sebagainya. Jadi mirisnya itu adalah kita pasti selalu bangun itu Telat. enggak, bangun pasti jam 3 pagi tuh. Padahal kita baru tidur jam 2 pagi. Yes. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dulu itu pasti dikasih list-list tugas yang aneh-aneh lah, entah dia harus pasti kan pernah disuruh buah ditebak-tebakan dulu nih, misalnya cinta monyet, buah percintaan apa ya, buah apa gitu, terus mikir-mikir dulu, terus ternyata buahnya susah, habis itu nyari dulu ke supermarket bareng-bareng, habis itu ternyata setelah kita bawa nih buahnya ternyata nggak sesuai request, kita bawa satu buah dimintanya ternyata cuma 1 potong doang gitu kan, dimarahin lagi sama siapa komdisnya, terus dikasih tugas banyak dan lain sebagainya. Itu tuh yang bikin akhirnya tuh sebenarnya esensi dari ospek itu nggak ngena ke kita gitu, karena terdistract dengan hal-hal yang seperti itu. Mirisnya seperti itu. Cuman ada satu kejadian lucu adalah ketika sebenarnya ini yang ospek kemarin tuh udah di sempat di-mention gitu, karena kebetulan komdisnya itu ada yang cantik gitu kan. Waduh, kok enak dipandang gitu kan komdisnya yang satu ini gitu kan. lihat tiba-tiba dia bentak. Apa kamu lihat-lihat? Hah? Naksir katanya. Aku dalam hati sambil nunduk jawab, iya mbak, naksir, cakep anjir. Tapi pasti selalu ada loh, maksudku ya kayak gitu tuh, itu salah satu momen yang kocak. Terus ada satu momen dimana kalau misalnya yang kayak gini-gini tuh mungkin karena emang di konsepnya zaman dulu itu mahasiswa itu harus berani untuk bersuara gitu ya, jadi pasti ada satu panitia nih yang ngompor-ngomporin, ayo lawan lah, masa lu mau digituin, emang mereka atas dasar apa bisa nyuruh lu kayak gitu, bikin tugas dan lain sebagainya, lawan lah katanya, jangan takut, emang lu salah apa enggak, kata tingkat tuh di situ membuat kita bergebu-gebu kan, ini harus gua lawan nih, wow, pas lagi marah-marah Memiliki rasa percaya diri tinggi. iya kan, wow, ini harus gua lawan nih, Tinggi Itu anjir. kapal. hah, itu harus gua lawan Lah nih. kapal katanya. Tiba-tiba nih pas lagi ini, gimana nih, ada yang dimarahin, kalian nggak ada yang belain, so ngacung berdiri belain, kamu belain dia kenapa, ya meskipun dia salah nggak harusnya digituin kak, udah tahu dia salah, ngapain kamu belain, katanya. Oh iya juga, terus gue bingung, gue diem duduk, habis itu Kok ditanya lagi, goblok? terus ngapain, pasti tuh ada yang kayak gitu tuh, maksudnya akhirnya setelah karena kita dikomporin sama kakak tingkat tuh, kita udah menggebu-gebu, terus pas kita menyuarakan suara kita tuh tetap kayak seolah-olah salah gitu loh. Tapi dari situ pelajarannya mungkin memang seharusnya kita berpikir sebelum bertindak gitu sih. Kalau dari aku itu pengalaman yang lucu, terus yang mirisnya juga gitu. Kalau dari lanjut Kori deh, Kori. Nggak tahu. Buffalo dulu sih. Ya ada flow ya udah. Allah, kalian tahu kan kalau gue cerita itu sahabat kagak kelar cuy. Nah Iya, makanya. nggak apa-apa. Emang udah tujuannya begitu. Itu intinya memperpanjang durasi. Ya jangan terus nge-expose hidup gue. Kan cuman pengalaman Gue ospeknya. Apa? Gue ter-expose gitu kan. Gimana Oke, dari gue atau mau Gandita dulu? itu yang pas lagi pas duduk. Han, Apa kamu sih? ada Apa pengalaman miris, lucu atau menyebalkan pas lagi di ospek, Han, tapi jangan ngospek ya, pas lagi di ospek. Oh, pas di prospek. Jadi Gimana? itu tadi kelompok NSID itu pokoknya tuh hari apa itu, pokoknya hari puncaknya itu kan duduk di paling depan tuh. Hmm. Nah, aku kan pelor ya.
gampang banget tidur loh. Terus aku tuh bener-bener paling pojok loh. Paling pojok kan tempatnya TDF sliver tuh. Ya, Aku duduk paling depan sendiri, apa depanku nggak deh, depan aku Ito Ya. terus aku tuh sebelah aku Dina, terus aku tidur, tapi tidur itu aku pegang pulpen tuh sampai kayak gini-gini loh, tapi nggak ada yang aku tulis, aku bener-bener cuma gini-gini doang, tapi tidur, bener-bener tidur. Terus Kabela terus itu bentak Dina, karena Dina juga tidur, tapi Dina yang dibentak dari belakang, jangan tidur kamu. Terus aku ikutan melek loh, terus Dina bilang, ih perasaan aku nggak tidur, kan kamu yang tidur gak tau, bodoh amat loh, aku juga nggak ngerti kali ya. Dan itu On point gitu. belum bentar. Oh iya. Korban salah target. Tapi sebenarnya melatih nggak tidur pas lagi ospek tuh bagus tau Pak. Bentar, bro, bentar. Nanti kita bahas. Gadita mau lanjut lagi dulu nggak nih? Ya boleh. Sambil deh, gimana bro? Keluar Enggak, jadi ini apa? Dulu tuh ada trik-triknya. Jadi pas ospek tuh jadi kita tahu triknya gimana caranya biar nggak ngantuk tuh. Dulu ada yang bawa flashcard atau flashcard. Aku dapat tuh. Iya, ditaruh di jari, taruh di sebelah mata. Panas aja. Ekstrim ya. Caranya ekstrim ya. Mulai kayak gini. Aku juga dapat tuh trik supaya nggak ngantuk tuh. Tapi Untuk itu sangat orang yang kepake kebo. loh, jadi kalau lagi pelajaran aku nggak kalau tidur nggak ketahuan. Itu dengan pulpen itu ya. Jadi kamu kayak gini. Tuh kan? kan. Oh iya. Ih, bener yang ketahuan itu pasti Abror, Lutfi. Iya, bener kita beda tuh. Kan? Aku nggak ketahuan karena aku pasti kayak gini kalau tidur. Masalahnya mereka mah kalau tidur tuh kayak gini Han. Ya, emang gimana nggak ketahuan gitu loh. Jejeran. Kalau Berjejer. dosen masuk, nguap semua. Iya loh, senderan udah di bangku kayak gini kan. Udah gitu, udah pasti jelas ketahuan kalau gitu. Nah, itu emang dasarnya menantang laut sih. Di depan dosen nggak ngapa. Tadi gimana cara ya Allah bro, muncul dari bawah tanah dia. Abror. Nyalain lampu. Lampu mati. Tadi gimana caranya Abror biar nggak ngantuk? Anjir, pakai ini apa ring Pakai light. ini Ya dia. Allah. Oh, pakai salon pas. Fresh care taruh sini nih. Jadi nanti kalau Fresh ngantuk tapi gara-gara pedas gitu jadi Abror gini. tetap Terus tidur. Percaya aku yang sering sebelahnya. Abror tetap tidur. Jadi itu tips yang Kan tapi kan tidak. kowe pasin Han biar ngantuk Han. Itu trik yang diberikan oleh Abror, tapi Abror nggak mempan pakai trik itu. Oke, terus lanjut ke Abror dulu deh. Abror masih angkatan 2012 nih. Bror, lu pengalaman ospek yang miris, lucu atau menyebalkan, Bror? Paling sih kalau ospek kan gue juga sebenarnya sama sih, tidur juga di pas lagi materi, tapi gue nggak pernah kedapatan ketangkap tangan loh, nggak pernah kena OTT Tangan, iya. dipotong ininya nggak pernah. Oh, Tapi ini gue selalu bantuin orang-orang yang ini kelompok gue Ketiduran. juga banyak yang pada dibolongin tuh nemteknya. Gue malamnya bantuin mereka bikin, tapi gue yang punya gue nggak pernah kena gunting padahal. Terus kalau yang lucu sih paling biasa gue ini kebiasaan kan celananya sering robek gitu loh. Aha. Nah terus bedanya sama orang lain, kalau celana robek kan diumpet-umpetin, kalau gue tuh kayak dipamerin nih celana gue robek. Lagi soalnya kan Tapi paling itu ya sibuk doang. ada satu momen ya, maksudnya dimana kita tuh kalau melanggar tuh pasti ya langsung tiba-tiba disamper TDF bawa gunting serot. Buset dah gue bilang. Gue udah capek-capek bikin nemtek. Ada drama-drama jangan kak gitu-gitu nggak? nggak ada sih. Nggak ada kalau kita dulu. Langsung Ada. robek, break udah. Besok harus ada lagi nemteknya. Buset, bikin lagi ya Allah. Siapa ya? Yes sih. Yang dia sekolah di ITB. Bukan. Cewek cowok? Cowok. Oh, Hafiz. ini. Hafiz. Nah, iya itu.
Ih, Hafiz Sama. satu kelompok sama aku. Sama satunya itu, astagfirullah aku lupa namanya. Yang Cowok dari cewek. cowok lagi, aduh siapa ya namanya, ya Allah, F13. Kamu Siapa memang ya? begitu Han, suka lupa kamu Han. Firman, Imat, Yang 10 lagi, siapa ya? Ya udah pindah. Faruk. Nah iya Faruk, pokoknya tuh aku lagi mau gunting Faruk sama Melati, terus si Hafiz bilang, jangan Kak, itu kan bikinnya susah kayak gitu-gitu, itu kan harga diri kayak gitu. Aku Oh sama my Melati ketawa. god. Terus tuh tahan jangan ketawa. Oke. Siapa ya? Ah terus juga ada deh. Kenapa? Kalau Flo gimana Flo? Cahaya ilahi ini bener. Kamu glowing banget loh kameranya ya, bukan wajahnya ya, sorry. Bukan, itu sinar matahari, suy. Kalau aku, Ya. pengalaman. Waduh. Nantang ini kayaknya nih. Gue nggak tahu itu sebenarnya pengalaman lucu atau apa ya. Kalau cerita sekarang jadinya lucu sih. Kalau cerita sekarang jadinya lucu sih. Kalau aku sih, karena aku anaknya ini sungguh sangat amat sehat ya. Jadi Ya sehat tahu. ada aja tiap hari ya kan gitu. Intinya kalau pas aku itu hari pertama banget, semua itu kumpul di kosan aku karena kosan aku mungkin yang paling bisa temen cowok mas dateng gitu kan. Terus kan ibu aku ikut, jadi oh iya, jadi nemtek itu sama topi. Dulu aku bikinnya apa ya, supo apa ya, supo. Angkatanku Supo kalau nggak salah, bikinnya Supo Sitoria itu. Yang bikin ini kejujuran hati dari paling dalam. Ibu aku. Mantap. Gue itu buta banget sama seni rupa. Jadi nggak akan pernah jadi gitu loh. Jadi kayak ya gue ngerjain, gue ngerjain. Cuman itu kayak dalam bimbingan orang tua, penuh dengan bimbingan orang tua, karena gue tuh bener-bener yang kayak menggambar saya tidak bisa. Gue fobia ular, sedangkan nemtek gue gambarnya ular bentuknya. Sebagaimana gitu kan, gue harus menahan diri supaya tidak ketakutan. Itu ular menggantung di dada gue 3 hari. Udah lambang farmasi ular mah tuh. Makanya itu gue juga kenapa bingung ya bisa gitu di farmasi, padahal gue takut banget sama ular. Dan kenapa harus nemtek ke bentuknya ular, kepala ular lagi di sebelah sini ya kan. Bayangkan 3 hari itu ular gantung di depan badan gue. Terus habis itu hari pertama kan kita suruh bawa apa gitu yang dus-dus gitu, itu ketinggalan cuy. Itu ketinggalan. Akhirnya gue balik lagi kosan ngambil dulu. Terus gue lupa hari pertama hari kedua itu si Hafiz itu loh yang Kak Gandita bilang tadi, dia udah datang dengan gantengnya, rapi, pakai baju hitam putih, udah bagus gitu mau berangkat. Dia ngetok kamar gue sama Dita yang jadi TDF juga. Ya. Dita ngetok aku biar dia ada yang bangunin. Kita berdua masih tidur. Mantap memang. Salah emang, Dita minta kamu buat bangunin tuh salah. Kita berdua masih tidur. Hafiz di luar udah ganteng banget. Flo, Dita, ayo berangkat. Ya Allah, belum diikat 8 rambut gue. Ya ampun. Oh iya ikat 8. Ikat 8, angkatan ke-8 kan. Ikat Iya. 8. Lo tahu kan, zaman dulu rambut gue nggak segini, ini kan baru potong. Dulu kan gue kayak kunti banget kan. Ya, Sampai rambutnya panjang. sepantat itu rambut. Bayangin rambut sepanjang itu diikat 8. Sebagaimana ribetnya hidup gue saat itu. Karena ospek ini, ya Allah. Terus habis itu gue, ya itulah seperti yang kalian tahu ya, hidup gue berada di UKS, Ya. di ruang kesehatan. Saat itu ini sebenarnya sedih loh, gue nggak boleh ketawa, ini tuh Iya, iya. sedih. Alasannya kenapa ke UKS sedih. Iya, cuman ya. Ih. Lanjut, Ya saat lanjut. itu kan ada
kejadian memang yang sungguh tidak mengenakan kan ya, kejadian nggak apa sih bahasanya, ya ada kejadian sedih saat itu, walaupun bukan keluarga kandung tapi kan sudah seperti kakak sendiri ya kan, saat itu emang baru banget. Jadi kejadian itu, kecelakaan itu, dia itu aku ospek hari kedua di universitas. Kan ospek sama univ sama fakultas cuman seminggu kan, dalam seminggu itu kan. Ya. Kejadiannya itu pas pas banget ospek hari kedua. Jadi hari ini gue ospek pertama, jam malam itu kejadian gitu loh. Jadi besok paginya gue langsung balik ke rumah. Jadi kejadian pas yang gue lagi pingsan karena histerisnya itu. Ya lo, kenapa gue harus histeris saat itu ya Tuhan. Ya Malu. karena itu kan TDF-nya bentak-bentak itu kan. Lagi bentak-bentak, iya. Hati lagi tidak siap, hati sedang gundah gulana, lagi ada masalah di rumah, terus tiba-tiba dapat serangan-serangan dari luar gitu kan. Jadi kayak mungkin otak gue capek, fisik gue capek, hati gue lagi nggak karuan rasanya. Jadi kayak bem gitu, langsung kayak histeris lah saat itu. Akhirnya dibawa ke ke ruang kesehatan itu. Dan di situ sama Kadial gue disetelin apa sih namanya, bacaan-bacaan itulah. Murotal. Gue saat itu nggak judge Kadial sih. Cuman sayangnya kenapa waktu itu Kadial tidak membaca nama gue yang sangat Katolik banget gitu loh, Kristen banget nama gue kan, Florencia Yohana. Terpampang. Dia nanya aku, Florencia Yohana. itu dia agamanya apa? Oh Kristen, aku bilang kayak gitu. Dia nulis Rupiahnya salah alamat, Cok. ya, setelin murotal gitu bilangnya. Disetel murotal. Jadi kejadian itu tuh Flo ya. Aku tuh sama Bang Aldi dipanggil tuh. Bang, ini pada histeris. Terus Bang Aldi sama gue bilang, buset, kita bukan dukun kali, ngapain manggil kita ya? Karena histeris semua kan. Terus kita ke ruang UKS tuh. Aku tuh sebelumnya tuh ngeliat yang histeris tuh siapa. Terus ada si Flo nih, namanya aja udah Florencia Yohana Telu. Aku tuh sama Bang Adi udah ngomong, kasih ini aja instrumental yang slow gitu, Depa Pepe lah atau apa gitu, karena lebih general lah, dan nggak mungkin juga kan, maksudnya di sini ada yang non-is, ada yang orang Islam juga dan lain sebagainya gitu, biar lebih menyeluruh aja gitu. Malah disetel murotal. Sama Bang Aldi. Anjir. Karena dia tuh pusing, dia jadi tim harusnya dia apa ya? Dia tuh pakai laptop Kak. Tapi habis itu dia muter-muter gak jelas. Udah tahu nih Kristen, ngapain dibacain murotal, Cok. Bang Aldi. Gimana? Kita ke Gasti dulu deh. Ini pengen dengerin Gasti sih. Gandi teh lagi cabut. Gandi teh lagi cabut. Oh, bentar. Kayaknya jangan Gasti dulu. Jangan Gasti dulu. Dari angkatan kita itu jangan dari. Itu udah Toho dulu ya, Gasti itu pamungkas. Gasti itu harus ada Pak Gandita. Ya, biar dapet gongnya. Ya, Kori dulu kayak apa? Toho gimana Toho? Mas Pras. Tahu dulu. Kan ospek itu emang aku dari SMA-nya kan dididik untuk sami'na wa ata'na, taat gitu ya, apapun ya taat, nggak boleh protes gitu ya. Mantap. Emang dididik kayak gitu. Bentak dimarahin, ya udah bilang iya dulu gitu kan, ntar juga bentak selesai capek dia kelar gitu. Nah pas ospek itu ya aku didikan yang kayak gitu, ya udah dimarah-marahin di apa, ya aku datar aja, flat aja. Ini orang masa gini aja marah-marah, emang seberapa negara bilang. Bahkan sampai masalah papan nama, terus tuh yang nggak manusiawi itu sampai buku dibanting, ada yang marah gitu. Aku tak biarin aja, bukan dalam artian cuek, tapi nah, jadi gini ospek itu kan keras banget, itu nggak manusiawi. Kita tugas itu dikasih
untuk ospek pulang itu pulang ospek itu hampir jam 6 sore. Yang sedemikian baik. 2 baru bisa tidur. Jam 5 udah bangun lagi. Gitu kan. Aku ngelihatnya juga panitia juga capek pasti gitu. Gak tahu sih sebenarnya jadi panitia gak ada capek-capek sama sekali. Serius. Terus aku emang temen-temenku udah ntar kalau ada dimarahin kayak gitu udah biarin aja lah, ntar juga capek sendiri. Enggak gitu kau Biar ngomongnya gitu ya. Kau enggak Yo, gitu ngomongnya iya. ya. Dulu enggak, aku ngomong di kelompok. Aduh. Yogi belum tahu. Oh ya, masih Yogi. Ya. Akhirnya sampai pas di perspektif kalian dimarahin diem aja. Aku dalam hati emang harus gimana? Diem aja ya. Coba lu dimarahin sama orang tuamu melawan. Malah makin lama dimarahinnya. Logikanya. Iya. Nah, Benar. enggak ada lucu. Cuma yang anehnya di sini aku yang dididik dari sononya, walaupun aku nggak taat berani, tapi malah disuruh memberontak kan. Ini apa sih bikin aturan untuk dilanggar apa gimana? Sampai sendiri sudah pas kita melanggar aturan marah serba salah. Aku mulai urusan sampai akhirnya ada bocah aneh yang naik. Aku dalam hati ini orang ngapain bikin lama, marahin aja. Apa bocah aneh wo. Itu Ada yang tersinggung saudara-saudara. mungkin yang lain. Yaudah, tuh Towo berarti. Udah. Gimana? Lanjut tuh. Lanjut. Udah gitu aja. Aku mah nggak habis pikir aja orang sampai memperjuangkan sesuatu yang jelas gitu sampai naik aneh. Emang bangsat tuh bocah ya. Wow. Kayaknya Lu nggak tahu siapa ya Bo ya. logikanya di mana gitu loh. Ya kalau dimarahin diem aja, ntar yang marah-marah capek, iya kan? Kalau naik meja ya naik kursi ya malah nambah apa ya? Nambah dimarahin ya. Materi dia untuk marah. Gitu Iya. loh. Beneran nambah kita dimarahin manusia. gitu. Mungkin kalau gue ngelihatnya juga gue bakal berpikir kayak gitu sih. Ngapain tuh bocah anjir, kurang kerjaan. Gue juga pengen bilang kayak gitu anjir. Kayak bocah nggak pernah masuk SD. Tapi kalau nggak habis plus. Nah, Kor. Gimana Kor dari lu Kor? Karena ini mereka seangkatan sebenarnya, Kori Gasti sama Towo. Angkatan nih soalnya nih. Iya, ceritanya yang nggak beda jauh sebenarnya. Gimana Kor? Ceritain lah dari lu. Maksudnya pastilah ada detail hal yang lu bikin miris atau kocak selain nanti ultimate-nya kita ngomongin di Gasti itu coba. Gimana Kor? Oke. Kejadiannya apa ya? Paling ini kan kalau Buffalo kan bikinnya supo ya. Kalau aku kan bikinnya tablet. Jadi tuh topinya tuh kan lucu ya bentuknya ya. Tablet Gimana sih gede-gede begitu. Itu pokoknya idenya Topi kabron. tablet. 2 warna beda, atas warna kelompok kita, bawahnya warna putih gitu. Dan itu tuh ya jadi kita Kaget jalan ya. tuh lucu banget yang Lu tau Iya, gak bang? Itu ini kayak lain. pedagang asongan di terminal. Iya tahu. Iya Pakai kayak topi, bentuknya tablet, ada yang lonoi gini, ya kan? ada yang bikinnya nggak bener. Terus apa lagi? Kita kan nggak cuma farmasi ya. Waktu jalan pagi-pagi kan ketemu juga ya kan sama fakultas lain, sama jurusan lain. Terus kita kok kayaknya farmasi doang yang jelek gitu ya, yang perhatian ini pakai topi banget. Topinya ada yang letoy. Jalan begitu lucu. Tapi mending kamu tahu daripada angkatanku. Kita apa ya Pak? Gelas Udah ukuran gitu. ya.
Ya, gelas ukur. Ukurnya beda-beda. Kalau angkatan Bagandita, gelas ukurnya di tangan kelompoknya Mas Amo jadi keren. Tapi itu kocak juga, Kor. Kalau angkatanku kan tablet gitu nggak ya udah bentuk tablet gitu, nggak bisa bentuk yang aneh keren gitu loh. Ya udah, letoy ya letoy, kaku ya kaku, bagus ya bagus gitu. Oh iya. Tapi pas angkatan gua tuh ya, karena disuruh bikin gelas ukur kan. Nah, masalahnya itu tuh nggak ada yang ngomongin diameternya, Kor. Jadi ada yang bikin dia cuman Jadi ada Yang yang kecil kecil. banget. ada yang gini sepala nih, udah nih gelas ukur panjang gitu ke atas kan. Ada dia yang bikin segelas ukur beneran. Jadi topi cuman kayak gini doang disut ke atas gitu loh. Kelompok siapa kayak itu? dipsi. Kelompok siapa ya? Kelompok Kelompok Halim apa ya? siapa itu? Kelompok Han ya, Han. Yang apa? Yang dia tuh bikin topi gelas ukurnya tuh bener-bener seukuran gelas ukur itu nih gitu doang tuh. Kelompok siapa sih? Kelompok Sungguh sangat kreatif dan sangat hemat ya, Beb. itu beneran Devi Jung itu beneran ngukur itu. Luar biasa. Beneran ngukur ukuran 100 mili. Itu seberapa tingginya? Jadi kalau kelihatan tuh kocak sumpah, topi ya kan, set gini datar. Terus Iya. di situ. Kita bagus. Terus kita udah bilang, coba nanyain ke kelompok lain. Terus panggilnya, udah segini aja ukur udah bener kayak gitu. Akhirnya kita pakai ukuran itu. Terus malu banget yang lain. Oh, topinya yang lain begitu, aku kayak apa? Kalian ada foto bersama nggak, Kak? Ada dong. Ada foto-fotonya ada. Aku ada kok. Ya udah lanjut ke lanjut ke Gasti gimana Gas? Nah, ini nih udah dari Iya pelaku. nih. Jadi kalau di gua ya, nggak tahu ya kalau angkatan lain kan beda ya. Kalau di gua tuh ada seorang anak. Kayak dari awalnya dulu deh datang. Gua hampir sama sih kayak Kori, kayak Towo berpikiran pas awal datang tuh kita paling rajin loh. Kita jam berapa ya? Jam 5 berapa udah pada siap datang? semua tuh. Saking antusiasnya kan ya, pengen diapa-apain gitu kita berangkat set pakai topi. Dan hal pertama yang menurut gue lucu pas datang itu ada anak yang kayak di strap tuh ya, ada tuh kelompok siapa nggak tahu tuh, topinya sama kayak gede gitu bulat kan. Nah dia tuh bikin lingkar di kepala itu kayaknya kelonggaran, jadi masuk ke mata gitu loh pas di strap. Suruh diem ya kan, suruh diem ya, terus dia tuh kan gini tiba-tiba melorot Gerak mulu, jadi ya, nutupin mata dibenerin terus. kayak gitu. Itu menurut Lalu. gua lumayan sih. Nah, terus kalau kejadian yang paling nyesek tuh ya, jadi suatu ketika itu di malam keberapa gue lupa, antara malam kedua atau malam setelah hari pertama itu. Jadi kan kalau kita ngelihat itu angkatan-angkatan lain tuh cowoknya banyak ya. Kalau kita itu satu angkatan cowoknya cuma 8 dari 80 orang. Dari 76 orang. Nah, enak kalau yang lain kan kompak banget ya. Kalau gue emang dasarnya emang udah ini apa namanya, kan gue kan orangnya loyal ya. Sekalinya pada serentak gini pengennya gini berangkat gitu kan. Pada hari H bro, kan tahu sendiri kita TDF tuh kan kerjaannya ya kurang kerjaan gitu kan, nyari-nyari masalah, manggil-manggilin gitu kan. Terus kalau 8 orang laki-laki di angkatan kita ini malamnya bersepakat, kalau ada satu orang di kelompok kita ini, pokoknya satu angkatan ada yang kena semprot, ini kita ngelawan ya. Oke, berangkat. Oh, ada kesepakatannya dulu gitu ya. Wah, Pak, gua itu bukan kenapa-napa tanpa alasan ya. Jadi di balik itu semua, kejadian itu semua kita sudah bersepakat. Tapi semua mengkhianati lu. Nah, itu. Sudah ada Nih, kesepakatan. Ini satu sama ini nih. Nih 2 orang nih, salah satunya nih kabur, diem kicep nih, dimarahin sama yang ini.
pada kicep. Pikiranku sama Towo tuh sama. Ih, ngapain sih? Diem aja sih biar cepet selesai gitu loh. Iya, gue juga tahu, Kor. Gue juga pada awalnya kan pikiran kita semua sama, ngapain sih lah diemin aja. Terus kan antara siapa ya? Antara si Alim, Dia Mawar dan Oh, Melati gua sih atau kayaknya sih. gimana? jadi Towo kayaknya sih yang micu kayak gitu tuh. Lawan aja lah, ya. Dengan Towo cara lah, siapa? lawan aja lah, pasrah gitu kan ngomongnya. Tahu Nah, tuh emang udah. selalu gitu. Lala mungkin gue lupa juga kejadian awalnya di mana, pokoknya kelompok gua itu ada yang kena semprot. Nah, ngelawan lah kita. Kan ketua kelompoknya yang laki ya. Yang laki kan gua. Otomatis Yang maju laki dong. Iya, yang laki kan gua di kelompok itu. Kan kita 8 nih, satu angkatan nih. Nah, udah. Iya. Disemprot Ada bro. cowok. Nah, gua nyautin set. Ini kok gua disuruh maju ke depan kelas, diliatin semua orang, 75 orang liatin gua dimarahin sama TDF, 4 orang di depan gua. Set. Anjing, ini orang teman-teman gua kok pada ricep. Ada nih anak-anak yang di bawah ini nih. Nih satu ya. Pas orang lagi marah, lagi dimarahin. Dia tuh diam gini. Ketakutan. Nunduk ke bawah kepalanya, Cok. Nunduk ke bawah takut ya. Kayak gini. Diam aja dia. Dalam Itu aku bukan takut, aku nahan tawa. enggak. Tuh, aku lihat loh. Karena aku ngeliatin ini mana yang katanya mau Karena lapar melawan, ya itu. kan? Mau kan kita kan sepakat mau berontak ya istilahnya. Ini nggak ada, sakit hati gue bro di situ. Itu pertama kalinya gue sakit hati seumur hidup gue, Cok. Itu udah, makanya gue mau ngelampiasin kemana nggak tahu kan. Mendem nih, udah nangis, gue nggak bisa apa-apa, Cok. Nangis itu bukan karena gue cengeng gimana ya, tapi sakit hati itu loh. Beda, Cok. Kalau lu ketonjok gitu, lu nangis sakit tipis gitu ya. Kalau lu dihianatin ya sama orang tuh, beda rasanya bro, asli. Itu tuh sampai gue naik ke atas meja, teriak-teriak, woi bantu lawan lah, diem aja semua, ditontonin doang, lu pikir coba. Iya, pada diem. Gue pasrah dong, apa ya kan. Terus ya yang lucu lagi tuh di belakang tuh kan ada kameramen ya, tepuk tangan dong. Wah, gimana Mas coba? aktor. Gua harus ngapain coba ya Allah. Nah, ditukar kan ya sama yang baru, terus ini muat nggak, terus coba kak dia nunjukin badannya gitu loh, sini suruh gua ngukur. Gua gimana nggak enak. Bukan nggak enak, emang enak itu mah Abror. Harusnya lu memanfaatkan gitu loh. Gua madep belakang. Depan aja harusnya mah. Untung Set. Abror adalah orang yang tidak kurang ajar ya. Iya. Kalau gua di posisi lu, Ketemu Bro. sama buaya-buaya. Kalau gua di Farmasi. posisi lu, Bro, ya kayak gitu. Coba madep depanan dikit, sini. Nah. Kalau gue sih kayak